Pupuk langka pabrik di Lampung tetap berjaya sementara petani setempat tak berdaya. Begitulah situasi yang dilihat beberapa anggota DPRD Provinsi Lampung ketika menggelar reses atau kunjungan dapil dalam rangka menyerap aspirasi warga. Reses tahap 3 yang dilakukan oleh 85 anggota DPRD Lampung tersebut digelar selama kurang lebih sepekan pada awal September 2023. Dari reses itu, para legislator banyak menerima keluhan warga, khususnya terkait ketersediaan pupuk, harga jual hasil panen, hingga sulitnya mendapat air di kemarau panjang kali ini. Reses telah digelar pada pekan awal di bulan September 2023. Anggota DPRD Lampung, Mikdar Ilyas misalnya, ketika menggelar reses, dia mengaku miris melihat kesejahteraan petani di daerah pemilihan 6, Tulang Bawang Barat, dan Mesuji. Menurut Sekretaris Komisi 5 itu, jargon petani Lampung berjaya tampaknya belum mampu mengangkat ekonomi para petani. Sebaliknya, pabrik-pabrik pengolahan hasil pertanianlah yang justru dalam kondisi kejayaan. Lebih lanjut, legislator Provinsi Lampung yang bakal kembali maju di daerah pemilihan Kabupaten Lampung Utara dan Waikanan pada pemilu 2024 itu mengatakan bahwa harga panen hasil pertanian, khususnya singkong, tidak memiliki kestabilan harga. Padahal pabrik pengolahannya menjual dengan harga yang relatif tinggi dan stabil. Menurut Mikdar, pemerintah harus bisa bertindak. Jangan sampai pengendali harga singkong hanya diboikot oleh pabrik-pabrik pengolahan tepung yang notabene mendapatkan untung berlimpah dari hasil keringat para petani. Hal senada disampaikan Imade Suwarjaya. Dia mengatakan dari reses yang dilakukannya banyak pula warga yang mengeluhkan soal ketersediaan pupuk. Sekalipun mereka memiliki dana, namun untuk mendapatkannya tidaklah mudah. Apalagi pupuk bersubsidi. Menurut legislator Provinsi Lampung asal Dapil Kabupaten Lampung Tengah itu, kenyataan yang ada berbanding terbalik dengan tagline yang digaungkan Gubernur, petani Lampung berjaya. Lampung berjaya, petani tak berdaya, ujar politisi asal Partai Gerindra itu. Dia pun berharap di periode akhir kepemimpinan Gubernur, masalah pupuk bisa sedikit teratasi. Apalagi saat ini para petani juga sedang dilanda masalah kemarau yang cukup panjang. Pupuk subsidi ini kan susah didapat. Padahal yang kita ketahui sama-sama, harusnya kan pupuk subsidi ini kan nggak mengalami satu kesulitan masyarakat untuk mendapatkan, karena pupuk subsidi itu diberikan sesuai sama data ajuan daripada masing-masing kelompok tani. Tapi kenyataannya ini kan sulit didapat. Untuk itu berarti kita ke depan sama-sama saling bahu-bahu terhadap dari pihak Dewan dan juga di pihak eksekutif supaya apa, sama-sama dapat mengawal ini, ya kan? Kalau memang dia itu nggak cukup, berarti kan pupuknya itu ada, pupuk ini kemana? Tetapi kalau memang kondisi, memang ketersediaan pupuk subsidi ini memang tidak ada, kurang, berarti ini juga yang menjadi pemikiran pemerintah Provinsi Lampung supaya ke depan ini apa langkah yang bisa kita ambil sehingga masyarakat Lampung terutama petani ini bisa mendapatkan pupuk ini dengan mudah dan terjangkau. Berarti kan perlu, kalau memang ketersediaan pupuk ini memang sedikit subsidi ini, berarti pemerintah daerah kita harapkan supaya dapat menganggarkan alokasikan anggaran untuk memberikan anggaran terhadap subsidi pupuk ini, ya karena ini memang sangat diharapkan masyarakat. Kalau tidak, maka kita pun harus mencari jalan keluar, terutama petani singkong. Iya, petani singkong ini kan kalau sekarang ini kalau nggak ada pupuk, udah pasti nggak hasil. Nah, dengan kondisi sekarang ini harga singkong yang nggak stabil, kalau sekarang agak lumayan ini harganya, tapi kan ini kan kemarau. Tapi kondisi waktu nggak kemarau, waktu panen raya, ini kan singkong kan harganya kan terpuruk. Jadi jangankan mendapat uang petani, ngembaliin modal aja susah. Kenapa? Karena acuan harga sekarang ini ya yang menjadi kesepakatan, tiap hari kan ada kesepakatan, kalau nggak salah berapa, 1.000 atau berapa ini per kilo. Itu kan ngacu pada harga pupuk yang lagi subsidi. Nah sekarang kan pupuk singkong itu nggak subsidi lagi. Berarti udah ada pengevaluasian baru terhadap harga pembelian singkong. Karena singkong ini yang ngatur harganya bukan Bulog, tapi daerah setempat. Karena ini kan memang ini kan bukan tanaman
apa istilahnya tanaman nasional ya. Ini kan ada yang banyak kan hanya di Lampung. Sementara waktu ini memang sangat menunjang untuk ketahanan pangan. Karena singkong ini kan salah satu yang bisa kita gunakan juga untuk pengganti daripada beras. Nah, jadi masyarakat sangat berharap pertama pupuk subsidi ini ketersediaannya diharapkan supaya selalu ada. Yang kedua, harga singkong ini supaya ada kestabilan, tingkat kewajaran. Jadi kalau kita lihat sekarang ini memang wajar harga singkong itu kalau bisa memang di harga 1.500. Karena berapapun harga singkong di petani, ketika diolah di pabrik jadi tepung ya, dijual kepada masyarakat umum, ini kan masyarakat kan nggak menolak harganya. Umumnya kan begitu. Nah jadi, kita harapkan kalau bisa ya sama-sama menikmati, petani menikmati dari hasil perkebunan singkongnya, pabrik juga menikmati. Ya, kalau hanya pabrik aja yang menikmati, pabrik doang yang berjaya. Iya nggak adil dong itu, pabrik aja yang berjaya. Petani kita malahan susah, petani kita malahan ya petani miskin kan. Nah, tapi kan kita harapkan nggak begitu, sama-sama menikmati. Petani menikmati, pabrik juga menikmati. Karena bahan bakunya kan itu. Makanya kita mendorong juga pemerintah pusat supaya jangan sampai dibuka keran untuk mengimpor ya bahan baku mentah ataupun barang jadi dari negara lain terkait masalah singkong ini. Karena di daerah kita ini kan bisa melimpah sebenarnya nih. Yang penting harganya itu memang wajar. Kalau harganya wajar, mau berapa juta ton juga di Lampung ini bisa diadakan barang ini. Tetapi kalau harganya nggak wajar, ya mikir juga petani menanam itu. Kuncinya kewajaran harga. Nah, kita mendorong supaya pemerintah daerah dapat mengundang pengusaha supaya memberikan suatu kesepakatan harga yang sama-sama menguntungkan. Nah, dulu harga itu kan kondisi sebelum waktu kondisi pupuk lagi subsidi. Nah sekarang kan pupuk kan nggak disubsidi lagi, singkong nggak disubsidi.